Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Karena pembawa acara berpantun maka mesti dibalas. Anak raja memakai katun, katun dipakai di atas cemara. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan pembawa acara. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Bontang, Bapak Direktur Badak LNG, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, bekalnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, amal soleh dan jangan mempersekutukan, mensyirikkan, menduakan Allah dengan apapun. Insyaallah orang-orang Bontang ini tidak lagi mempersekutukan Allah. Amin. Tidak ada lagi orang Bontang yang nyembah pokok kayu, tidak ada lagi yang nyembah air terjun walaupun ada di depan, tidak ada lagi yang nyembah keris, pedang, batu cincin, tapi dia hanya menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu lagi, apa dia? Bekal kita menghadap Allah setelah tauhidnya bersih lurus, maka harus beramal soleh. Amal soleh itu dua. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta. Salat zuhur amal badan, dari mulai mengangkat tangan takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tasyahud, salam, amal badan. Baca Quran amal badan, dengar ceramah amal badan, menahan perut lapar belum makan siang amal badan. Rasanya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi, gimana perasaannya? Belipat usus. Itu semua akan bernilai sebagai amal badan. Makanya amal badan gak bisa dihitung, gak bisa dikira. Langkah kaki ke masjid amal badan. Masuk saya tadi ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, amal badan. Minum makan amal badan. Ini semua amal badan, dari mulai detak pikiran, hembusan nafas, bisikan lidah, bisikan telinga, lintasan hati, gerak kaki, hayunan tangan, semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan bernilai jadi amal badan. Selesai amal badan. Berapa jumlah amal badan itu Pak Ustadz? Tidak terhitung jumlahnya amal badan. Yang kedua adalah amal harta. Amal harta ini ada 7. Ini yang akan saya jelaskan. Yang paling tinggi namanya zakat. Zakat yang paling tinggi, hukumnya wajib. Ustaz Somad nggak usah jelaskan zakat lah tentang kami di pegawai-pegawai masyarakat di Bontang. Kenapa? Kami tiap tahun bayar zakat. Kamu tiap tahun bayar zakat? Tiap tahun Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah Mas Bro. Zakat fitrah itu bayi yang baru lahir pun tetap wajib bayar zakat. Zakat fitrah itu wajibnya kapan? Azan maghrib malam takbir. Siapa yang lahir azan maghrib malam takbir sampai khotib naik mimbar Idul Fitri wajib bayar zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia, maka wajib bayar zakat fitrah. Walaupun belum sanggup cari duit, bapaknya wajib. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Ketika khotib naik ke atas mimbar, nggak wajib lagi. Makanya kalau ada istri hamil, pelit, nggak mau bayar zakat fitrah, pending lahirnya. Pulang sholat baru lahir, nggak wajib. Begitu juga orang mati. Kalau ada orang tua
hidup sampai malam Idul Fitri, maka tetap wajib bayar zakat fitrah. Meninggal jam 2 malam Idul Fitri, wajib. Siapa yang nggak wajib bayar zakat fitrah? Ketika sore habis asar mati. Nah, maka kalau ada orang sakit, nah kalau bisa matilah habis asar itu, supaya nggak bayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah nggak usah kita permasalahkan, cuman 2,5 kilo 1 tahun, kalau dibagi 360 hari tak sampai 1 ons. Oleh sebab itu maka zakat yang berat adalah bukan fitrah tapi zakat mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati kita miring condong ke harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Ada masjid, ada mall. Hati kita miring kemana? Ngaku. Maka harta itu dalam bahasa Arab disebut mal, karena hati kita miring condong kepada harta. Maka harta ini mesti dikeluarkan zakatnya. Berapa baru wajib zakat? 85 gram emas. Bapak Ibu ingat kuat-kuat, saya ulang 3 kali, 85, 85, 85. Karena biasanya kalau panas, kurang cairan, apalagi belum makan, ingatan hilang. Dari mana angka 85 gram ini Pak Ustadz? Zaman Nabi kan nggak ada kilogram, miligram, Instagram, Telegram. Dari mana datang hitungan 85 gram? Karena zaman Nabi uangnya uang dinar, uang emas. Kata Nabi, kalau kamu punya 20 keping uang emas, wajib bayar zakat 2,5%. 1 keping uang emas 4,25 gram kali 20 keping, 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Emas sekarang kira-kira berapa? Yang paling tahu ya ibu-ibu, ya yang punya banyak emas. Maka 1 gram emas sekarang 500.000 kali 85 gram, 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Siapa saja pegawai PNS, BUMN, siapapun yang punya penghasilan dalam setahun 42.500.000, dia sudah kena wajib zakat karena sudah mencapai nisab. Bayarnya sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Sebulan sekali. Gimana caranya? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 36 Pak Ustadz. Oke, kita bulatkan jadi 4 juta. Berapa zakatnya? 1.100.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000. Maka siapa yang berpenghasilan 4 juta berarti zakatnya 100.000. Tapi bukan gaji. Saya nggak bilang gaji, pendapatan total. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20. Kamu berapa sebulan? Cuman 2 juta Pak Ustaz. Gayanya gaya orang mati. Pas dicek semuanya, oh ini 20. Gaji pokok 2 juta Pak Ustaz. Yang 18 uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, total semua. Kalau 4 juta 100.000, 5 juta 125, 10 juta 250.000. Berapa gaji kamu sebulan? 10 juta. Total semuanya 20 juta. Maka 500.000. Saya ini cuma 4 juta Pak Ustadz. 4 juta itu gaji apa tunjangan? Semua Pak Ustadz. Mau tunjang, mau sikut, mau sundul, semuanya udah total. Cuma 4 juta. Iya, berarti keluar 100.000 aja. Bayarnya tiap bulan apa setahun Pak Ustadz? Bagus tiap bulan. 4 juta sebulan 100.000. Setahun 1.200.000. Kan bagus setahun aja Pak Ustadz. Kan sama aja kan? Sebulan 100.000, setahun 1.200.000. Jumlah nominalnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, tapi kalau sudah terkumpul 1.200.000, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jannati
wanas. Kalau yang berbisik jin, jangan bayar zakat, jangan bayar zakat. Kita baca auzubillah selesai, auzubillah minasyaitonir rajim. Ini yang berbisik kawan sekantong. Ente mau kemana? Bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000? Iya, itu handphone baru Android 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi dari kita. Oleh sebab itu maka keluarkan setiap bulan. Ini perusahaan LNG Badak. Saya mohon maaf, bukan nggak tahu, memang nggak tahu, bukan ngetes-ngetes. Yang betul di mana? Badak LNG apa LNG Badak? Karena di sini badaknya duluan, di sini badaknya terakhir. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, yang penting ada badaknya. Nah, oleh sebab itu maka ini di perusahaan Badak LNG atau LNG Badak, maka sudah ada amil zakatnya. Bayarlah langsung ke amil zakat. Saya nggak mau bayar ke amil zakat, saya mau langsung aja bayar ke tetangga saya, keluarga saya. Kalau kamu bayar masing-masing, kamu cuman 1 lidi. 1 lidi bisa apa? Cuman bisa congkel gigi. Tapi kalau kamu bersama, bayar zakatnya ke amil zakat LNG Badak, maka jadi sebatang sapu lidi. 1 lidi lapo, 1 batang. Bukan cuman membuang botol sampah, tapi memukul maling pun bisa mati. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat bersama. Saya Bapak Ibu kalau lihat video di YouTube, saya masuk ke hutan, keluar hutan, itu bawa bantuan dari zakat perusahaan-perusahaan, PLN, kemudian perusahaan minyak. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau minta zakat dari LNG Badak ya? Tidak. Saya cuma cerita aja. Masjid seperti kandang kambing, lantainya tanah, lapuk dindingnya. Duduk saya sholat, saya tusuk pakai tangan, copot, saya foto. Setelah saya foto, saya share. Saya katakan, saya mau masuk ke dalam hutan, siapa yang mau bantu? Datang PLN, Lazis ngatakan, Ustadz, masjid yang di dalam kami selesaikan. Masuk lagi saya ke dalam hutan, lalu saya lihat anak-anak nggak bisa sekolah. Gimana ini anak-anak mau sekolah? Datang lagi lembaga zakat, dompet duafa, Ustadz Somad, lokal-lokal kami bangunkan. Selesai. Saya tinggal tanda tangan peresmian masjid dan lokal, tanda tangan oleh Ustadz Abdul Somad. Disangka orang saya yang bangun, padahal bangunan udah selesai baru saya datang. Kerja saya like and share. Artinya apa? Bapak Ibu yang pakai internet bagus, tapi fungsinya untuk apa? Untuk men-share kebaikan-kebaikan, termasuklah kebaikan dari LNG Badak Kota Bontang ini. Mari kita tebarkan kebaikan ini ke seluruh dunia, insyaallah menjadi amal soleh. Amin. Kira-kira share itu masuknya amal badan apa amal harta? Dua-duanya. Amal badan karena tangannya jalan, amal harta karena paketnya habis. Makanya nanti Pak, kalau istri Bapak ngomel, Mas dari tadi main-main HP aja, kenapa? Adinda, ini amal badan dan amal harta. Udah dapat jawabannya kan? Tiba-tiba Bapak buka lemari makan, mau makan. Kenapa makan siang nggak ada? Istrinya senyum, tenang ya Mas, aku sedang melaksanakan amal badan dan amal harta. Satu sama. Oleh sebab itu maka zakat. Kalau saya nggak bayar zakat gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa. Siapa yang nggak mau bayar zakat? Nggak apa-apa. Tapi boleh saya cerita tentang pengalaman orang-orang yang nggak berzakat? Oke, dengar baik-baik.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya Pak Haji udah mampu zakat nih, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Kata Pak Haji, hei adik-adik amil zakat, kalian lihat rumahku yang besar, mobilku yang besar, ini semuanya hutang. Rumahku ini 5 miliar, mobil itu 2 miliar, yang lunas cuman biniku itu yang lunas. Kalau mau kalian ambil lah. Jadi saya ini nampak kalian saja kaya, sebetulnya saya ini susah. Jadi Pak Haji nggak mau bayar zakat. Ya gimana? Aku juga susah, banyak utang. Oke lah Pak Haji. Begitulah dia merasa dirinya. Inilah yang disebut dengan orang kaya mental fakir. Kaya tapi mentalnya fakir, kurang, dikelilingi utang. Orang kayak hidup kayak begini, detak jantungnya nggak normal. Kalau kita ini kan normal. Orang yang banyak utang begini, detak jantungnya. Makanya matinya pun kena serangan jantung. Si Anu kemarin yang pengajian mana? Mati. Kenapa? Mendadak. Kenapa mati mendadak? Kena serangan jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Si Anu meninggal. Kenapa? Kena panu. Nah, hari berganti musim berubah. Sahabat saya yang jadi amil zakat tadi pun pulang. Dia pulang ke rumah, lalu kemudian gak berapa lama kerja lagi, datang Pak Haji tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat Pak Haji yang kemarin kita datangnya nggak mau berzakat itu ternyata sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji mau bayar zakat. Gini adik-adik, saya mau nanya nih. Ya apa Pak Haji? Ada nggak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun harta itu dicabut Allah. Jadi saya bukan nakut-nakuti, nggak ceritanya. Siapa yang nggak mau bayar zakat, ya silakan, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan? Satu lagi, ini orangnya namanya pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sampilik. Pelit minta ampun. Kalau makan sama dia, sampai di tempat rumah makan, minum, pas giliran bayar, mbak, hitung berapa? Dia langsung mulas. Tapi ternyata ada yang tidak bisa ditipu. Temanmu bisa kau tipu, tapi dia tidak bisa kau bohongi. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Allah. Sampai akhirnya suatu hari orang yang nggak berzakat ini tabungannya 100 juta. Kalau tabungan 100 juta berarti zakatnya, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang gua lupa. 2,5%. 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi namanya orang pelit. 2,5 juta itu sebesar bukit Uhud. Gak mau deh. Duit disifat. Masalah duit ini kita nggak bisa lihat dari wajah orang. Ada orang nggak ganteng, hitam, pesek, pendek, duit banyak. Ada putih, ganteng, mancung, buka dompet 2.000 perak. Nah, jadi kita mudah-mudahan Bapak Ibu semua uangnya 100 juta lebih. Nggak semuanya bilang amin. Dalam hatinya, nanti kalau 100 aku zakat, nggak ada yang 100 Ustadz ceramah. Kalau Ustadz ceramah di masjid, khutbah, bayarlah zakat. Dia tak pura-pura tidur. Kalau kotak lewat, begitu kotak nampak dari jauh, udah agak dekat lewat, itu pun pura-pura gini. Orang biasanya kalau kotak lewat ini ada 3 jurus. Yang pertama pura-pura tidur. Yang kedua jurus silakan. Yang ketiga lama buka dompet, nyari pati murah, bawa golok 1.000 perak. Ternyata orang yang kulit ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dikusuk makin sakit, ditusuk pakai jarum akupunktur makin sakit, pakai paku payung tambah sakit.
Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura dokter Cina bawa martil kecil. Ayah, lapuk lama pakai. Jadi gimana dok? Ini lutut sudah lapuk lama pakai. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Yang nggak mau bayar zakat nggak apa-apa, silakan. Gimana? Udah agak terasa nyeri? Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja kok. Nggak mau bayar zakat nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan lagi orang yang nggak mau bayar zakat? Nggak mau bayar zakat, iuran nggak mau bayar zakat. Suatu hari masuk ke ATM, ambil ATM, selesai. Begitu keluar dari kantor box ATM, counter ATM, datang orang nepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Berapa pin Anda? Akhirnya datang ke masjid. Ustaz, tabungan saya 100 juta sudah dikuras di ATM tadi, habis Pak Ustaz. Kemarin waktu zakat bayar? Enggak Pak Ustaz, mampus. Ustaz ngomongnya jangan kasar gitu Ustaz, kan kasihan dia udah habis uangnya. Oke kalau gitu kita perlembut. Nah, masih nggak mau juga bayar zakat? Ya nggak apa-apa, lihat aja besok pagi. Saya bukan nakut-nakuti ibu-ibu yang nggak bayar zakat. Uang bisa hilang, suami pun bisa hilang. Nah, oleh sebab itu bayarlah zakat. Zakat ini kemana dibayar? Ke lembaga. Kalau untuk kota namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada provinsi. Saya menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional 5 tahun lamanya. Begitu pulang dari Maroko S2, langsung dipanggil Ustadz Somad jadi tim sosialisasi zakat. Saya pun bangga. Siapa itu? Abdul Somad, tim sosialisasi zakat provinsi. Lama-lama saya tanya, kenapa saya diangkat? Apa kelebihan saya? Kata mereka, suara paling keras. Ternyata cuma itu aja kelebihan. Masuk kantor, keluar kantor, kantor dinas, BUMN, PT, perusahaan, macam-macam saya masuk. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Evaluasi tahunan zakat nggak meningkat. Kenapa? Karena Abdul Somad nggak ada kekuasaan. Tapi ada di satu daerah di Riau, namanya Kabupaten Siak. Zakatnya paling besar. 1 tahun zakatnya 15 miliar. 15 M. Itu kalau kita belikan cendol. Merenang kita. Bupatinya nggak pernah ceramah. Bupatinya nggak pernah ceramah. Bupatinya pendiam. Kenapa zakatnya bisa melejit mengalahkan suara Abdul Somad? Karena dia pakai satu tanda tangan saja. Seluruh BUMN, perusahaan, pegawai, ASN, PNS bayar zakat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang nggak bayar zakat nonjok. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Siapa yang bisa membuat bupati, wali kota, gubernur bayar zakat seperti itu? Bila dipayungi oleh payung hukum bernama Perda, perusahaan, Perda, peraturan daerah. Yang buat Perda siapa? Yang buat Perda itu yang fotonya yang tergantung di pohon kayu yang sekarang. Paham? Yang buat Perda itu, itulah yang sekarang fotonya banyak macam-macam. Saya berapa kali terpukau melihat foto. Oh, ada yang make upnya 2 inci, ada yang tulis yang muda, yang berprestasi, coblos ngomong. Datang satu lagi, tua pun gak kalah. Pusing kepala kita nengok.
pilihlah. Nanti kalau mereka datang ke masjid kita bawa karpet 2 gulung, Bapak Ibu sekalian, tolong pilih saya 17 April nanti. Kalau saya terpilih, ini karpet akan saya berikan DP-nya. Kalau nggak terpilih, saya jemput lagi. Maka jamaah sudah cerdas. Hai Bapak Caleg, kami tidak perlu karpetmu karena karpet kami sudah bagus. Yang kami perlukan satu saja, keluarkan perda zakat sehingga semua pegawai perusahaan membayar zakat. Terjagalah fakir miskin di provinsi Kalimantan Timur. Setuju? Apa yang ingin disampaikan Ustaz Somad? Jangan sampai golput 17 April. Salurkan suara kita. Ini orang yang sebanyak ini bisa 2 kursi ini kalau. Jangan sampai mubazir. Dudukkan orang-orang itu. Ustaz dapat pesanan dari siapa nih? Saya bukan jurkam, saya bukan orang partai, saya bukan orang parpol, saya cuman seorang anak umat Islam yang tidak ingin suara umat Islam ini mubazir dalam tataran politik kita. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Kalau salah katakan salah, kasih tahu sekarang. Ustaz Somad, kau jangan bicara politik di masjid, yang kau sampaikan itu salah. Biar saya tahu, jangan takut. Jangan di sini katakan betul, nanti diajak orang saya di internet, Abdul Somad tuh ngomong macam-macam, lalu nggak ada yang bela. Siap bela saya? Siap. Dari suaranya masya Allah, siap. Nampak betul laparnya. Jangan lupa, yang membuat Belanda dan Jepang pulang pontang-panting, Belanda pulang ke Amsterdam, itu karena teriakan orang lapar. 17 Agustus itu adalah orang-orang yang lapar. Takbir! Maka lari Belanda itu pontang-panting. Yang tinggal durian Belanda. Kalau orang kenyang teriak, mana ada yang takut? Allahu Akbar. Oleh sebab itu saya pun siang ini semangat ini. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang-orang yang matanya tajam. Semangat luar biasa, macam mau ngunyah saya jadi. Dah selesai zakat, hitung sendiri, bayar sendiri. Ustaz Somad, gimana dengan zakat perhiasan emas kami perempuan Pak Ustaz? Perempuan zakat emasnya itu setahun sekali saja. Yang pergi undangan kemana-mana jarinya 3. Bu, di mana komplek perumahan Bada LNG sana? Zakat rantai, zakat subang, zakat anting, zakat gelang, zakat cincin, gelang kaki, gelang tangan 2, gelang kaki 3. Kalau jalan kerincing. Bayar zakat. Gak mau bayar zakat? Ya nggak apa-apa. Tapi ingat, nanti malam kumat sakit, mati. Jam 12 engkau mati, Bu. Jam 1, jam 2 suamimu mulai datang membuka satu-satu. Untuk apa? Modal kawin dengan bini yang baru. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Saya bukan nakut-nakuti, tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapak pulang nggak mesra lagi. Papa, mama, mana teh papa? Buat aja sendiri. Rupanya matamu selama ini tajam melihat cincinku. Sudah disampaikan Ustaz Somad tadi ya. Saya tidak ingin menjadi ustadz provokator, lalu setelah saya pulang semuanya hancur di Bontang ini. Saya ingin tetap datang membawa salam perdamaian ukhuwah Islamiyah. Kenapa dibuat warna hijau? Karena Nabi paling suka warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau, karpet taman Raudhah warna hijau, pakaian penghuni surga sutra warna hijau, dan Nabi paling suka warna hijau. Sorban Nabi warna hijau, burdah Nabi burdatun khadra warna hijau, dan kalau bersedekah kita disuruh pakai uang warna merah. Hijau 20.000. Yang paling tinggi namanya zakat, di bawah zakat namanya infak. Ustaz, di tempat kami katanya sodakoh. Yang betul itu infak.
wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah. Infak itu benda, duit, perak, emas, itu namanya infak. Kalau sodakoh Pak Ustadz, beda infak dengan sodakoh. Kalau sodakoh itu enggak benda. Contohnya apa? Senyum. Senyum itu sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Artinya apa? Allah adil. Yang kaya infak, yang miskin senyum. Pembangunan masjid, kamu kaya, kaya, kasih tanah. Kamu kaya, kaya, kasih semen. Kamu kaya, kaya, kasih lampu. Kamu nggak bisa, senyum aja. Makanya yang betul itu kotak infak, jangan buat kotak sodako. Kalau dibuat kotak sodako, asal lewat. Saya biasanya kalau ceramah di mana-mana tentang sodako, begitu saya sudah mulai masuk tema sodako, langsung pasukan membawa kotak. Tapi di Bontang nggak ada. Ternyata Bada LNG nggak main lagi pakai sodako manual. Mereka sodakonya sudah langsung ke nomor transfer banking berikut ini. Tulislah Masjid Al-Kausar Bada LNG nomor rekening transfer itu. Insya Allah akan datang kita buat. Nah, buat transfer gimana? Alhamdulillah Ustaz, tadi udah saya transfer. Nanti saya SMS kan, saya fotokan struknya insya Allah. Berapa? Nanti tengok aja. 10.000. Mau masuk surga 10.000. Nangis pula tuh. Ya Allah, masukkan aku surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infak, di bawah infak sedekah. Zakat, infak, sedekah. Yang keempat, inilah dia wakaf. Wakaf itu artinya berhenti, stop. Makanya baca Quran itu ada wakaf. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya wakaf. Apa bedanya? Wakaf mesti ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya wakafkan ruko ini untuk biaya rumah tahfiz Quran anak yatim tunai. Kata si penerima wakaf, saya terima, sah. Makanya tidak ada kotak wakaf, karena kita nggak pernah akad ke kotak itu. Buat kotak wakaf, apa pernah kita wakaf akad? Hai kotak, aku serahkan. Kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Nggak ada. Oleh sebab itu bagus. Ibu punya ruko 3. Satu ruko ini 1 tahun sewanya 50 juta. Saya wakafkan untuk pondok tahfiz Quran. Datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam Masjid Al-Kausar. Ya. Ada anak-anak ngaji di sini? Ada. Semuanya anak-anak mampu. Ada juga masyarakat sekitar yang tidak mampu. Oke, saya itu ruko saya ada 100 pintu. Banyak sekali Bu, pintunya aja. Oleh sebab itu maka inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, walaupun ini perusahaan, tapi dulu siapa yang membubuhkan tanda tangan sehingga berdiri di atas tanah ini masjid yang sebelumnya masjid ini di sana, kemudian ini dibangun lebih besar, lebih megah, lebih cantik, lebih indah, tak ada kurang satu pun, cuma agak panas saja dikit. Padahal aslinya keliling. Hidup tak asing. Kenapa tetap panas? Ternyata masjid ini sekarang over capacity. Ini sudah tidak layak lagi ini menurut standar WHO, World Health Organization. Ini kita di dalam ini sekarang
seperti ikan mas koki dalam akuarium, PLN mati. Jadi sekarang ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Tapi insya Allah karena kita di masjid, rahmat dan barakah turun insya Allah. Oleh sebab itu maka sabar-sabar saja. Abdul Somad ceramah nggak lama, 60 menit selesai itu jawab pertanyaan, 30 menit, 90 menit selesai itu pulang. Dan kabarnya, ada kabar gembira untuk yang hadir tablik akbar siang ini, ada makan siang bersama di rumah masing-masing. Begitu saya katakan ada makan siang bersama, panitia udah mulai khawatir, mau kacau. Di rumah Ustaz ngerjain kami aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka 4 sudah paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat. Apa beda wasiat dengan hibah? Kalau wasiat nunggu orangnya mati. Saya wasiatkan ruko yang di seberang jalan itu untuk biaya operasional rumah tahfiz Quran. Yang punya rumah tahfiz jangan senang dulu. Kenapa? Karena baru boleh diambil setelah yang punya mati. Kebetulan bapak ini di ruang ICU. ICU artinya ICU aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Di ICU. Jadi waktu dia udah pas mau mati, terus ditanya, Pak, apa wasiat terakhir? Huruf. Tulis ya Pak? Iya. Apa? Ruko yang di depan itu untuk operasional tahfiz Quran. Begitu sudah ditulis, besoknya sehat. Ditanyalah Bapak Ketua Tahfiz, Pak Ketua Tahfiz, gimana? Jadi ruko itu enggak jadi Pak Ustadz. Gimana? Hidup. Dia tidak akan mengalir sebelum ngasih wasiat mati. Maka doa orang satu pondok tahfiz itu supaya cepat mati. Allah, kalau memang hidup lebih baik bagi dia panjangkan umurnya, tapi kalau memang hidupnya hanya menyusahkan orang banyak aja, kenapa nggak dilanjutkan doanya kuat? Yang ini silent. Karena kalau kuat nanti keluarganya tersinggung. Kan nggak mungkin. Kalau memang hidup lebih baik bagi dia maka panjangkan umurnya. Tapi kalau dia hidup cuman uang itu nggak jadi mengalir kemari, mati kan aja dia. Ini namanya wasiat. Makanya jangan senang dulu karena dapat wasiat. Saya dapat wasiat tadi Pak Ustaz. Orangnya hidup apa enggak? Hidup. Enggak dapat. Yang langsung ganti nama itu namanya hibah. Hibah itu satu ruko saya hibahkan untuk tahfiz. Nah itu bagus, langsung ambil materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, naik langsung pindah ngalir. Paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat, nomor 6 hibah, nomor 7 ini tidak ada sekarang. Yang adanya zaman Nabi Muhammad, itulah dia ghanimah, harta rampasan perang. Kita sekarang tidak ada perang. Kita tidak bisa memerangi Israel karena dia lebih kuat. Justru kita yang sedang diperangi oleh Israel. Palestina dijajah oleh Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Kirim bantuan ke Palestina. Saya tidak ingin anak-anak muda Bontang tiba-tiba semuanya besok berangkat ke Palestina. Jangan. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa Yahud. Kami dari Bontang, pemuda Bontang akan berangkat ke Palestina. Begitu 3 hari di Palestina semuanya mencret. Masuk koran New York Times, 3 anak Bontang di Palestina terkapar karena nggak dapat lontong sayur. Jadi yang lebih bermanfaat kita kirimkan itu bantuan untuk sekolah saudara kita di Palestina. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini, cari informasi maklumatnya. Adapun orang yang pelit, bakhil, kedekut, numpuk harta,
harta tidak dibawa mati. Ada orang mati bawa kartu ATM, ada orang mati bawa dompet. Tak ada. Kau mati digulung macam dodol. Selama jantungmu berdetak, disitulah kau terhormat. Selama jantungmu berdegup, berdetak, berdenyut, darah mengalir sampai ke otak, oksigen sempurna, matamu terang, kakimu melangkah tegap, suaramu menggelegar. Begitu malaikat maut mencabut nyawamu, kau pun akan mati. Titelmu yang begitu disebut tadi, Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Syekh Abdul Somad LCMA, berubah menjadi Almarhum. Dulu kau adalah seorang yang besar, yang gagah, yang perkasa. Semua orang takut. Kau batuk aja security udah mencret. Tapi sekarang kau terbujur kaku, wajahmu dibuka menghitam, begitu dicium sejuk macam es batu. Mana yang dulu gagah dan perkasa? Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hai orang-orang yang pelit. Saya bukan nunjuk bapak-bapak baik, itu saya nunjuk kamera supaya nanti dipotong. Tolong adik, potong nanti video itu 1 menit, masukkan ke Instagram. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Hai orang yang pelit. Potong, tulis, bayarkan zakat Anda ke nomor rekening berikutnya. Kalau ada yang pelit-pelit, share. Kok tahu dia aku pelit? Enggak. Kadang kita kalau ngomong kan takut orang tersinggung, nanti dia sakit hati. Pak, bayar zakatnya ya Pak. Aku gak bayar zakat, aku gak pernah berzakat. Hidupku senang, aku gak pernah bayar zakat. Umurku panjang, aku gak pernah bayar zakat. Badanku sehat, ngapain bayar zakat? Hai orang yang tidak pernah berzakat tapi rezekinya lancar, tidak pernah berzakat umurnya panjang, tidak pernah berzakat badan dia sehat, kau bukan dapat nikmat, kau sedang kena istidraj. Istidraj apa itu? Dipermainkan Allah dengan seperti nikmat, sebenarnya dia adalah laknat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan dia dengan istidraj dan dia tidak sadar. Wa umli, aku ulur rezekinya banyak, kuulur rumahnya besar, kuulur mobilnya mahal, kuulur anaknya sehat, kuulur badannya sehat, kuulur umurnya panjang. Inna kaidi matin. Permainan sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari istidraj ini. Ustaz Somad, saya sudah bayar zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah. Dulu sebelum saya hijrah ini, hidup saya enak aja. Begitu saya hijrah, pulang pengajian, helm hilang. Pulang ke rumah, motor mogok mati. Sebenarnya Allah sayang denganmu saudaraku. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Dosa saya nggak ada Pak Ustaz. Dengan istri saya ini saya nggak pernah pacaran. Terus sama mantan. Siapa yang nggak punya dosa? Sedangkan Nabi Adam aja berdosa. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, semua orang berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Tapi dia lupa, dia silap, dia salah. Akhirnya dia makan buah khuldi dan dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz Somad, kenapa suaranya kalau ceramah menggelegar? Ini keadaan genting. Siang lapar, orang ngantuk. Kalau saya ceramah lembut seperti nyanyian Bulung Perindu. Jamaah sekalian, marilah kita bayar zakat. Karena bagaimanapun juga zakat itu konyol. Makanya suara saya kuat. Bayarlah zakat. Takbir. Takbir itu gunanya ngusir hantu. Makanya kalau azan itu kan suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan
azan berkumandang suara kuat, itu setan lari. Anjing-anjing melihat setan kabur. Coba kalau yang azan suaranya Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius enggak? Kalau serius aku cabut ya. Kalau enggak serius sini aja lah kata. Makanya nanti kalau nampak teman di sebelah agak-agak menguap, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk ngusir setan yang supaya kabur. Orang yang nguap ngantuk waktu pengajian ada dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi orang-orang Bontang ini sehat-sehat semua, energinya cukup. Makanannya udang, kepiting, cumi. Kepitingnya pun dua, kepiting kering, kepiting asam pedas. Lengkap. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya makan. Di mana-mana saya makan piringnya satu, di sini piring dua. Ustaz ini makan, ini piring itu apa? Untuk tulang-tulangnya. Hampir saya makan tulang semua. Luar biasa. Nampaknya kalau seminggu saya di Bontang ini pulang gemuk. Masya Allah, tabarakallah. Begitu nikmat Allah kepada orang Bontang. Tapi ingat, kalau kau tidak bersedekah, tidak bayar zakat, tidak wakaf, tidak infak, tidak sedekah, maka Allah akan ambil itu nikmat semua. La in syakartum, kalau kamu bersyukur nikmat kepiting, ku tambah kepiting. Kalau kamu bersyukur sotong, ku tambah cumi. Kalau kamu bersyukur nikmat udang, ku tambah udang galah. Kalau kamu bersyukur nikmat mobil satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya rumah satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya istri satu. Lihatlah bu, keinginan mereka yang tersembunyi selama ini. Saya hanya mancing aja bu, jangan salahkan saya. Nampak betul mereka terpancing kan? Padahal mereka ini lapar, nafsunya tak ada, tapi keinginan begitu besar. Ibu-ibu yang di luar, peace, damai. Mohon maaf ibu. Yang punya HP bagus, HP siang ini, semua HP ini sedang amal soleh. Kamera merekam, HP merekam, walaupun nggak boleh streaming. Rekam saja, nanti sampai masanya kalian edit, kalian share, bagikan ke grup-grup. Jangan pasal punya HP berfoto. Dia tidak tahu itu artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Hati-hati kalian perempuan-perempuan. Nah, oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan harta ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya uang, jangan semua uang dibawa pulang ke rumah. Mampir dulu ke warung. Warung yang mana? Warung umat Islam yang cari makan sesuap nasi. Ini ada warung orang kaya, dia cari hidup, dia mau beli mobil, dia mau beli rumah. Ini ada warung orang miskin. Dari pagi tadi ikannya belum laku, tanya ikannya berapa? Ikannya berapa setumpuk? 30.000, 3.000 aja ya. Kau mau nolong apa membunuh? Megang ikannya macam-macam jijik, 3.000 ya. Menunjukkan gelang emas, cincin emas. Kalau kau kaya bukan begitu caranya. Kalau kau kaya kau tolong saudaramu. Dia bukan mau cari kaya, dia ini mau menyekolahkan anaknya. Anaknya sudah 3 bulan tidak boleh ikut ujian UAS, ujian akhir semester. Bantu dia gitu. Makanya kalau dapat gajian uang langsung ke warung. Hei ibu bapak yang punya warung, harga mahal sedikit gak apa-apa. Apa kalian gak tahu kalau saya ini kaya? Beras 10 kilo sudah pak. Roti 1 bungkus sudah pak. Susu 1 kaleng sudah pak. Minyak 1 kilo sudah pak. Gula 1 kilo sudah. Kopi bungkus berapa bungkus pak? 5 bungkus. Nanti saya bayar cash lah. Bayar, bawa pulang ke rumah. Istrinya nanya, kok banyak betul mas? Untuk kita di rumah 1 saja. Yang 4 lagi, jangan-jangan kau udah poligami? Tidak mama, kau yang pertama dan terakhir. Yang 4 lagi untuk siapa? Ada tetangga kita di samping sudah tua, suaminya meninggal, bagi. Ada tetangga kita anak yatim, bagi. Di depan itu ada orang susah, bagi. Yang belakang 4 tetangga kita. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar ke anak yatim, rupanya emaknya cantik. Masalah. Ustadz Somad, ada yang ngadu dari Bontang.
Sejak Ustadz pulang ceramah kemarin, suami saya rajin sedekah. Sebulan sampai 3 kali ke rumah janda muda. Gara-gara Ustadz Somad ini, saya juga yang salah. Akhirnya semua emak-emak muda unjuk rasa, jangan ceramah ke Bontang, Ustadz Somad jangan turun ke Bontang. Akhirnya saya pun dideportasi dari Bontang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu semua mesti yang kita ambil ini yang baik-baiknya saja, insyaallah. Amin. Ustadz dari tadi lihat ke sana tuh lihat apa? Lihat jam. Tadi saya ceramah jam 13.23. Sekarang jam 14.12. Saya ada waktu 10 menit lagi. Cepat betul waktu berlalu di Bontang. Saya harus ceramah 60 menit. Tapi kalau surat pertanyaannya sudah ada, saya akan jawab. Biasanya saya ceramah di mana-mana sesuai 1 botol 600 ml. Hari ini ada teh kota, ada El Nino, ada bungkus. Nampaknya sampai azan asar ini. Kata yang lapar, cepatlah Pak Ustaz. Udah melilit nih Pak Ustaz. Kenapa nggak niat puasa aja tadi? Ustadz Somad, masyarakat Bontang bil khusus komplek perumahan Bada LNG luar biasa. Jam 8 tadi mereka sudah datang di sini Pak Ustaz. Jam 7. Kenapa cepat betul datang? Salah jadwal. Semua yang datang di awal tadi tetap dapat pahala i'tikaf. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Wala qawa ala naril jahimi, tapi aku juga tidak kuat masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Dzunubi mislu adadir rimani, dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun segala silap salah dan dosa. Begitulah Bapak Ibu nanti bangun di tengah malam minta ampun kepada Allah karena kita ini banyak silap salah dan dosa. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala, habis itu istighfar. Bininya pun bangun. Abang nangis kenapa? Banyak dosaku Adinda. Dosa apa? Kita nggak pernah pacaran sama yang lain. Cukuplah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Tak perlu kau ceritakan. Ini diceritakan pula di internet, di Facebook, di Twitter, di BBM, di WhatsApp. Akhirnya hanya menjadi keramaian. Cukup antara kita dengan Allah saja. Maka menangis di hadapan tahajud. Kalau ada undangan iktikaf bersama di komplek LNG Badak, maka datang malam-malam Ustadz Arifin Ilham, Ustadz A'agim, Kiai Haji Fulan. Karena saya dengar di sini setiap bulan ada Ustadz nasional. Setiap bulan Ustadz nasional diundang. Artinya apa? Beruntung orang kerja di Badak LNG. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gajinya banyak, hidupnya nyaman, tentram, adem, ayem, dan di akhirat pula nyaman. Maka tidak ada alasan untuk orang Badak LNG tidak beribadah. Hai pegawai Badak LNG, ya kenapa kau masuk neraka? Duitmu banyak, tempatmu kerja nyaman, di sana ada pengajian, ustadz datang, kenapa kau tak pengajian? Tidak ada alasan. Mungkin perusahaan lain orang susah sholat, masuk SMS ke saya, Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Ente mau ngetes ilmu saya? Ente nanya jangan macam-macam. Kalau ente cuma ngetes saya nggak mau jawab. Ustadz Somad, saya kerja di luar negeri, supervisor saya kejam, saya nggak boleh sholat.
Maka saya masuk ke WC pura-pura kencing, saya bergelar tisu, saya sholat di WC. Menetes air mata saya membaca, saudaraku hanya mencari sesuap nasi di luar negeri, perlu sholat di WC, Bo. Ustaz Somad, gimana hukumnya saya nyuci babi? Tiap hari nyuci babi 3 kali, babi pagi, babi siang, babi malam, macam makan obat. Apakah saya mesti cuci tangan dulu sama pakai air tanah? Ente mau ngetes ilmu saya ya? Jangan gini kalau nanya, Ustaz saya kerja di luar negeri, harus jadi kuli cari makan, anak di rumah, suami saya kabur lari cari yang lain, ini sekarang menderita. Kerjamu apa? Pembantu rumah tangga, dan saya mesti mencuci babi. Habis itu gimana? Menetes air mata saya jawab, kau ambil air tanah, kau campur dengan botol, habis itu kau siram tanganmu, kau siram dengan air suci 6 kali, air tanah 1 kali, sholatlah engkau. Nanti kau cuci lagi babi itu, kau buat lagi yang sama sampai modalmu tercukup. Pulanglah ke kampung halaman, belilah tanah, tanamlah padi, buatlah kerja yang halal. Ini saudaraku, adab, ayam, indah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bertambah berkah rezeki di masyarakat.